Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Siti Juhaina Hasan. Saya mahasiswa semester 4, program studi akuntansi Universitas Khairul Ternate. Nah, jadi di sini tujuan saya untuk membuat video ini hanya untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian yang diberikan oleh dosen saya dengan judul materi yaitu fenomenologi. Nah, untuk lebih dalam lagi saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Jadi saya berharap agar teman-teman simak video ini baik-baik. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu untuk pengertian fenomenologi. Nah, jadi yang pertama, fenomenologi ini kan merupakan salah satu jenis atau metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Studi fenomenologi dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Nah, tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mereduksi hidup sekelompok individu. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dan fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai menariknya fenomenologi. Nah, pendekat di sini ada 6. Tidak salah ya, 6. Nah, yang pertama ada pendekatan subjektif. Nah, fenomenologi menempatkan penekanan pada pengalaman subjektif individu. Nah, ini berarti bahwa fenomenologi tidak hanya memperhatikan objek atau kejadian itu sendiri, tetapi juga bagaimana subjek mengalaminya dan memberikan makna padanya. Nah, pendekatan ini memungkinkan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada penolakan terhadap presuposisi, yaitu fenomenologi mencoba untuk menanggalkan segala presuposisi atau asumsi sebelumnya mengenai realitas atau objek yang diteliti. Ini berarti bahwa fenomenologi memulai dari awal dengan membuka diri pada pengalaman langsung tanpa terpengaruh oleh konsep atau ideologi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini fenomenologi menggunakan metode deskriptif yang cermat untuk mempelajari pengalaman manusia. Nah, ini melibatkan pendekatan sistematis untuk menggambarkan secara detail pengalaman subjektif termasuk sensasi, persepsi dan makna yang terkait. Nah, metode deskriptif ini membantu dalam menghindari kesimpulan yang terlalu dini atau penafsiran yang terlalu berlebihan. Nah, pentingnya kesadaran. Nah, kesadaran adalah konsep sentral dalam fenomenologi. Nah, fenomenologis percaya bahwa melalui kesadaran manusia memiliki akses langsung ke realitas. Oleh karena itu, fenomenologi tertarik pada
cara kesadaran membentuk dan mempengaruhi pengalaman manusia. Nah, serta bagaimana pengalaman ini tercermin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, selanjutnya ada relevansi dalam berbagai disiplin. Nah, berbagai disiplin. Nah, pendekatan fenomenologis telah merangsang minat dari berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan seni. Nah, fenomenologi memberikan kerangka kerja berguna untuk memahami berbagai aspek pengalaman manusia di berbagai konteks, budaya, dan situasi. Nah, yang selanjutnya ada respon terhadap krisis modernitas. Nah, di sini juga ada dua filsuf fenomenologi seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger menanggapi krisis modernitas dengan menekankan pentingnya kembali ke pengalaman manusia yang konkret dan autentik. Nah, mereka mengusulkan bahwa dengan memperdalam pemahaman tentang pengalaman subjektif, kita dapat mengatasi alienisasi dan kebingungan yang seringkali muncul dalam dunia modern. Nah, keseluruhan fenomenologi ini menarik karena ada pendekatannya yang unik terhadap realitas manusia. Nah, penekanan pada pengalaman subjektif dan relevansinya dalam memahami berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang studi fenomenologi. Nah, jadi studi fenomenologi di sini terbagi menjadi dua, yakni textual description dan structural description. Nah, textual description berfokus pada aspek objektif dari pengalaman atau fenomena yang dialami seorang pada aspek seseorang. Nah, pada aspek ini peneliti akan mencari tahu terlebih dahulu gambarannya nyatanya fenomena tersebut secara mendasar. Nah, misalnya peneliti ingin meriset tentang pemaknaan etika jurnalisme gaya hidup di suatu media cetak. Aspek objektif yang didapat berupa pemaknaan etika dari sudut pandang jurnalis gaya hidup tersebut. Hal ini dibutuhkan agar peneliti bisa menyesuaikan sudut pandangnya dan berada pada lingkup diskusi yang sama dengan subjek penelitian. Sedangkan structural description berfokus pada aspek subjektif yang lebih mendalam. Fokus meneliti studi fenomenologi ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana subjek penelitian memaknai dan menanggapi sebuah pengalaman atau peristiwa. Fokus structural description ada pada penilaian menanggapi serta pendapat subjek mengenai sebuah fenomena yang terjadi pada dirinya. Nah, dalam hal ini peneliti diharapkan mampu mengulik serta memperoleh jawaban terperinci dari subjek penelitiannya. Contohnya, penelitian pemaknaan etika bagi jurnalis gaya hidup di media cetak. Aspek subjektif yang diperoleh yakni bagaimana jurnalis memaknai etika jurnalisme gaya hidup tersebut. Nah, jurnalis sebagai subjek bisa memaknainya dengan memberi penilaian tersendiri. Misalnya, etika peliputan berita apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan. Fokus struktural. Nah, fokus struktural description membantu peneliti mendapatkan hasil riset yang lebih faktual sebab informasi diperoleh langsung dari subjek atau orang yang mengalami fenomena secara nyata. Nah, di sini juga ada karakteristik fenomenologi. Jadi karakteristik itu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada deskripsi. Nah, yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga ada esensi, dan yang keempat ada intensionalitas, dan yang kelima ada keterarahan. Nah, yang keenam ada keunikan manusia. Nah, jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya.
Mungkin bisa kita dapat menambahkan di video-video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.